Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Bapak Tugas Agus Priyowaluyo. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Dian Agustia, SE MSI AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, beserta seluruh jajaran pimpinan. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Dr. Indra Retno Adianti, SH, MH. Kepala Bidang Lelang Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Timur, Bapak Ahid Iwanuddin. Yang terhormat, Kepala Seksi Bimbingan Lelang 2, Kanwil DJKN Jawa Timur, Bapak Ari Meirambudi. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh tamu undangan yang terdiri dari mahasiswa program sarjana, magister, dan doktoral, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta yang kami hormati Ibu Ike Wahyu Susanti, selaku pimpinan BNI KCP UNER. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkah dan rahmat-Nya pada hari ini, Kamis 10 Juni 2021, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti dan menyaksikan bersama acara DJKN Goes to Campus dengan tema Peran dan Fungsi Lelang dalam Perekonomian Nasional, yang merupakan kerjasama antara Universitas Airlangga, dalam hal ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelum melanjutkan acara pada siang hari ini, perkenankanlah saya Muhammad Firdaus Ananda dan rekan saya, Feby, untuk memandu acara pada siang hari ini hingga berakhirnya acara. Hadirin dan para undangan yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, mari kita ikuti doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Chifni. Untuk itu, kepada Bapak Chifni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini selalu diberkahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Sehingga siang ini kami bisa berkumpul dalam ruangan yang penuh berkah untuk mengikuti kegiatan DJKN Goes to Campus dalam tema peran dan fungsi lelang dalam perekonomian nasional dengan penuh semangat dan penuh berkah sehat. Ya Karim, ya Allah yang Maha Pemberi, curahkanlah hidayah-Mu agar kegiatan ini Engkau catat sebagai amalan kami dalam mencari ilmu, sehingga kegiatan ini dapat memberi pemahaman kami tentang permasalahan yang ada, dan agar nantinya kami bisa memberi kontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami dan guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Chifni dan hadirin yang kami muliakan. Hadirin mahasiswa, mahasiswi, dan para undangan yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yakni opening speech yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Timur,
Yang terhormat Bapak Tugas Agus Priyo Waluyo, kami persilakan. Saya ulangi, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Ibu Profesor Dr. Dian Agustia, SE MSI AK. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Dr. Wisnu Wibowo, SE MSI. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Dr. Nisful Laila. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Dr. Ahmad Rizky Sridadi. Yang terhormat Kepala Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Dr. Indira Retno Atianti, SHMH. Yang terhormat Ibu Pimpinan Cabang BNI Surabaya. Yang terhormat para pejabat dari Kanwil DJKN Jawa Timur. Yang kami banggakan, para mahasiswa Universitas Airlangga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berkenan menerima kami dalam kunjungan Goes to Campus ini. Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa peserta DJKN Goes to Campus, sebelumnya perlu kami memperkenalkan institusi kami terlebih dahulu, yaitu bahwa DJKN, Direktorat Jenderal DJKN, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, merupakan salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. DJKN dalam menjalankan tugasnya mengemban mengenai di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, pelayanan penilaian,
dan pengurusan piutang negara. Mengenai pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang, dan lelang nanti akan lebih dalam disampaikan oleh Pak Ahid Iwanuddin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, dalam pelayanan lelang untuk saat ini sudah sepenuhnya dilaksanakan secara online, yaitu dengan menggunakan portal Lelang Indonesia dengan alamat lelang.go.id. Kalau berdasarkan sejarah, dulu pelaksanaan pelayanan lelang diberikan masih secara konvensional. Jadi ada tatap muka, fisik dilaksanakan. Sekarang sepenuhnya mulai dari permohonan lelang sampai dengan pelaksanaan lelang selesai, seluruhnya dilakukan secara digital lewat portal Lelang Indonesia. Dan diharapkan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa Fakultas Hukum, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, sekaligus kami juga mengingatkan dengan bertransformasinya lelang yang secara konvensional menjadi sekarang dilaksanakan secara digital ini, ternyata kami menemui banyak penipuan lelang. Oleh karena itu, pada rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang hadir di sini, apabila mendapat informasi, bujukan, rayuan untuk mengikuti lelang, kemudian menyetorkan uang jaminan lelang, saya minta cek terlebih dahulu di portal Lelang Indonesia. Sepanjang tidak ada barang-barang yang diinformasikan di lelang portal Lelang Indonesia ini, sudah saya pastikan itu bohong, itu salah. Yang saya istilahnya semacam kaget, karena yang menjadi korban-korban penipuan ini ternyata tidak semuanya berasal dari kalangan yang pendidikannya kurang. Padahal kalau ada yang pendidikannya sampai S1, ada yang pelaku bisnis, tapi dalam kenyataannya masih menjadi korban dalam penipuan lelang. Oleh karena itu, sekali lagi saya minta kepada seluruh yang hadir pada mengikuti kegiatan pada hari ini, waspada apabila ada rayuan, kemudian informasi lelang yang harganya
lebih miring dibanding harga yang pasar, cek dulu di portal Lelang Indonesia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, COVID-19 ternyata sudah kita alami 2 tahun ini, sudah kita ketahui bersama sangat mengganggu perekonomian Indonesia. Dan yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID ini adalah banyak UKM di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengamanatkan kepada seluruh unit eselon 1-nya, salah satunya DJKN, untuk berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi nasional. Partisipasi DJKN dalam hal pemulihan ekonomi nasional antara lain melakukan lelang-lelang produk-produk UKM. Kemudian juga menerbitkan kebijakan pemberian keringanan atau crash program pengurusan piutang. Kita banyak memberikan diskon-diskon untuk bisa melunasi utang. Mungkin apabila Bapak Ibu di sini atau rekan-rekan mahasiswa yang saudaranya, temannya, teman jauhnya, kenalannya, dan sebagainya, ada yang menjadi debitur di tempat kami, mempunyai hutang kepada negara, kami mohon kiranya informasi adanya program, crash program keringanan hutang, di mana keringanan ini sebenarnya sangat menarik, yaitu diskon pembayarannya ada yang sampai 50%, ada yang sampai 60%. Jadi ini tergantung tanggal-tanggal menyelesaikan pelunasannya sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa yang saya banggakan, untuk pelaksanaan lelang-lelang UKM, kemudian pemberian crash program keringanan hutang, ini dimaksudkan adalah juga sebagai bentuk sinergi keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jawa Timur ini. Kami berharap UKM-UKM, debitur-debitur di wilayah Jawa Timur ini bisa segera melunasi hutangnya, bisa segera bangkit perekonomiannya, sehingga kita pun akan lebih senang berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang masyarakatnya bergerak sangat maju. Kemudian kami sampaikan dan saya berharap adanya kegiatan DJKN Goes to Campus ini dapat dimanfaatkan yang sebaik-baiknya
nanti akan disampaikan informasi yang lebih detail terkait tugas dan fungsi DJKN. Kiranya apa yang nanti akan kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Akhirnya kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan kuliah umum DJKN Goes to Campus Universitas Airlangga ini sebagai upaya kita berkontribusi bagi negeri. Demikian, mohon maaf, dan kami juga menyampaikan terima kasih pada Bank BNI, kemudian ada Bank Mandiri yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Goes to Campus kali ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Tugas Agus Priyo Waluyo, Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Timur atas opening speech-nya. Dan hadirin yang kami muliakan, berikutnya kita akan ikuti bersama keynote speech dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Untuk itu, kepada Profesor Dr. Dian Agustia, SE, MSI, AK, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita masih diberikan sehat dan sempat waktu oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara DJKA Goes to Campus dengan tema peran dan fungsi lelang dalam perekonomian nasional. Acara pada siang hari ini adalah merupakan kerjasama dari Universitas Airlangga, dalam hal ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersama sebagai tuan rumah, dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai tuan rumah juga, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang saya hormati, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Jatim, Bapak Tugas Agus Priyo Waluyo, Kepala KPKN Surabaya, Bapak Andi Pardede, kepada yang saya hormati, Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Jatim, Bapak Ahid Iswanuddin, Kasih Bimbingan Lelang 2 Kanwil JKKN Jatim, Bapak Arimei Rambudi, dan ini adalah sebelah yang selalu bertetangga, pimpinan BNI KCP UNER, Ibu Ike Wahyu Susanti, koordinator para wakil dekan yang saat ini tidak hadir di sini Bapak, tapi hadir online di sebelah, sehingga wakil dekan 1 Pak Wisnu, Bu Nisnu tadi juga ada, lalu Pak Ahmad Rizky sebagai wakil dekan 3. Koordinator Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Dr. Indira Retno Arianti SHMH, dan Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa yang saya banggakan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari Fakultas Hukum. Rasanya siang hari ini kita melakukan hal yang topik yang menarik,
yaitu lelang. Kita seringkali tahu tentang istilah lelang, tapi sesungguhnya ada apa dengan lelang gitu ya. Tadi disebutkan oleh Pak Agus bagaimana lelang supaya kita tidak terkecoh bahwa itu hanya penipuan atau tidak. Rasanya hal ini buat adik-adik mahasiswa baik itu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum menjadi hal yang sangat penting yang hadir secara offline. Sedangkan yang hadir secara online juga sekitar 131 yang terdaftar tadi sebelum saat registrasi. Puji syukur atas kehadirat Allah, atas berkat rahmat dan hidayahnya serta ridhonya lah pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Aula Fajar Notonegoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, kita dapat menghadiri sinergi kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Goes to Campus, yang terselenggara dengan kerjasama Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Hukum. DJKN yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dan dipisahkan, kekayaan negara dan lain, penilaian piutang negara, dan lelang sesuai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya, dan akan sangat baik bila hal-hal tersebut lebih intensif disampaikan kepada dunia kampus. Tadi saya membaca saja, kalau tidak hati-hati maknanya menjadi salah ya Pak Agus ya. Sehingga memang Fakultas Hukum dengan Fakultas Ekonomi tidak boleh berjauhan. Bisnisnya itu di Fakultas Ekonomi, perspektif hukumnya dari Fakultas Hukum. Dan masalah lelang ini menjadi seru gitu ya. Lelang ini menjadi hal yang memang berhubungan dengan harta milik negara yang prosesnya tidak mudah, sehingga rasanya adik-adik mahasiswa menjadi hal penting untuk lebih mengetahui secara praktis di DJKN. Maka acara DJKN ini rasanya menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Hukum. Rasanya saya juga tidak akan berpanjang-panjang karena ini adalah dengan topik yang luar biasa, yaitu peran dan fungsi lelang di dalam perekonomian nasional. Nantinya narasumbernya Pak Ahid dan Pak Ari yang akan lebih detail menjelaskan bagaimana praktek-praktek di dalam lelang dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Rasanya tidak berpanjang lebar, tapi saat ini juga atas nama Fakultas Ekonomi kami menghaturkan terima kasih atas kerjasamanya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Aktivitas ini memang sangat diperlukan oleh kampus, Bapak, sehingga kita saling bisa menyiapkan mahasiswa lulusan daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Hukum untuk lebih nantinya begitu lulus akan mempunyai wawasan di praktis yang lebih banyak. Mungkin itu, dan terima kasih sekali lagi para mahasiswa yang luar biasa, selalu sehat dan jangan lupa tetaplah bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bangunan ini kalau teman-teman dari Fakultas Hukum ini sudah sangat paham ya. Kemudian barang tidak berwujud ini bisa surat berharga, kemudian hak tagih piutang, dan yang saat ini baru muncul yaitu lelang hak menikmati barang, di mana yang dilelang adalah hak untuk menikmati barang yang sifatnya sementara atau ada batas waktunya. Berarti contohnya seperti mungkin sewa ya. Sewa Pak Ahid ya. Betul, jadi lelang sewa. Ini masih baru Mas Ari. Jadi menawarkan sewa itu sekarang bisa melalui lelang Pak Ahid. Iya, betul. Jadi misalnya saya punya atau instansi pemerintahan
instansi pemerintah punya lahan kosong nih. Punya lahan kosong, kayaknya lahan itu kayak gini ya. Aset itu kan harus menghasilkan Pak Hen ya. Misalnya seperti UNER inilah. UNER punya lahan kosong yang nganggur. Kalau dinilai itu kan sekian M. Nah, kalau secara nilai, kalau nggak menghasilkan kan aset itu seperti aset tidur Pak Hen ya. Sayang ya, idle ya istilahnya. Idle, jadi aset idle. Makanya kan kita dorong, kita selaku pengelola kekayaan negara di JKN Pak Ed, kita dorong agar aset tersebut dicarikan investor, siapa yang mau mengelola atau siapa yang mau memanfaatkan, bisa melalui sewa, bisa melalui kerjasama pemanfaatan. Nah, kalau yang melalui sewa ini Pak Ed ya, yang bisa kita tawarkan melalui lelang Go ID ya, untuk menarik investor, menarik calon penyewa Pak Ed ya. Baik Mas Eko, next untuk menghemat waktu ya. Kemudian untuk penyelenggara lelang, ini penyelenggara lelang adalah KPKNL, kemudian Balai Lelang, kantor pejabat lelang. Ini dari sisi penyelenggara. Kemudian pelaksana lelang, yang memimpin lelang tentunya harus pejabat lelang. Dalam hal ini ada pejabat lelang kelas 1, ada pejabat lelang kelas 2. Next, Mas Eko. Kemudian kewenangan dari masing-masing penyelenggara lelang ini berbeda-beda. Untuk KPKNL yang merupakan unit vertikal di lingkungan Kanwil, ini mempunyai kewenangan melaksanakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, maupun lelang non-eksekusi sukarela. Sedangkan Balai Lelang ini merupakan badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, yang tujuannya memang didirikan untuk melaksanakan lelang. Jadi ini khusus ya, spesifik PT yang memang ditujukan untuk melaksanakan lelang. Nah, kemudian kewenangan dari Balai Lelang ini hanya melakukan lelang non-eksekusi sukarela berdasarkan permohonan dari penjual. Nah, ini berbeda lagi dengan kantor pejabat lelang kelas 2. Ini merupakan kantor swasta di mana pejabat lelang kelas 2 ini berkedudukan. Nah, untuk kewenangannya sendiri, pejabat lelang kelas 2 ini melakukan lelang terhadap lelang non-eksekusi sukarela yang permohonannya bisa dari penjual langsung ataupun dari Balai Lelang selaku kuasa penjual. Oke, ini Pak Ed, saya kok tertarik dengan pejabat lelang kelas 2 ini Pak Ed. Apalagi kita sekarang berbicara di hadapan rekan-rekan kita mahasiswa Pak Ed. Mahasiswa ini setelah lulus S1, nah ini kan kayaknya bisa jadi peluang ini Pak Ed ya. Peluang untuk bisa menjadi pejabat lelang kelas 2, karena ini kan orang atau perorangan yang berasal dari swasta atau umum. Berarti rekan-rekan dari UNER ini Pak Ed ya, yang hadir di sini maupun hadir melalui Zoom, itu bisa berpeluang menjadi pejabat lelang kelas 2 Pak Ed ya, nantinya. Ya, baik. Jadi untuk pejabat lelang kelas 2 ini memang diperuntukkan untuk orang perorangan, swasta atau umum, yang nantinya akan diangkat oleh menteri. Nah, dalam hal ini diangkat oleh Menteri Keuangan. Jadi syaratnya S1 ya, sepanjang ada lowongan pejabat lelang, kemudian mengikuti ujian dan lulus, nah nanti akan diangkat. Nah, seperti halnya notaris, teman-teman, pejabat lelang kelas 2 ini juga punya wilayah kerja, misalnya di Surabaya, di Sidoarjo, dan sebagainya. Nah, tentunya ini sebenarnya menjadi peluang karir bagi teman-teman kalau berminat menjadi pejabat lelang. Nah, sementara untuk pejabat lelang kelas 1 ini hanya dikhususkan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Mungkin itu ya. Kemudian bedanya adalah untuk pejabat lelang kelas 1 mempunyai kewenangan melaksanakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib maupun lelang non-eksekusi sukarela. Nah, kemudian sampai dengan saat ini ya, khususnya PL2 kewenangannya hanya lelang non-eksekusi sukarela. Nah, ini sampai saat ini regulasi yang mengatur baru memberikan kewenangan. Itu. Next, Mas Eko. Kemudian sebaran pejabat lelang maupun balai lelang. Jadi
Di seluruh Indonesia ada 71 KPKNL, di mana ada 216 pelelang. Kemudian untuk pelelang pejabat lelang kelas 2 seluruh Indonesia ini baru ada 140 Pak Ari. Jadi masih ada seluruh peluang Indonesia Pak Ed. Iya. Oh, ini di Jawa Timur sendiri Pak Ed. Di Jawa Timur sendiri ini kalau kita baca di slide ini baru ada 6 Pak Ed ya. Iya. 6 pejabat lelang kelas 2 ini kayaknya kurang Pak Ed ya. Kalau 6 pejabat lelang kelas 2 ini ya. Masih sangat kurang. Jadi memang peluangnya untuk menjadi pejabat lelang di Jawa Timur ini cukup besar. Apalagi saat ini frekuensi lelang non eksekusi sukarela di Jawa Timur ini sangat tinggi Pak Ed. Iya, dan mungkin tambahan informasi bagi teman-teman, wilayah Jawa Timur ini termasuk 3 besar di Indonesia ya potensi lelangnya. Sehingga dari sisi peluang pokok lelang yang besar, kemudian wilayah kerja yang besar, ini jadi masih terbuka lebar sebenarnya untuk dibuka baik balai lelang maupun merekrut pejabat lelang kelas 2. Lanjut Mas Eko, mungkin kita skip saja biar lanjut lagi. Nah, kemudian mekanisme penawaran dalam pelaksanaan lelang. Untuk lelang yang dilakukan dengan kehadiran peserta langsung, metode penawarannya adalah secara lisan maupun tertulis. Kemudian bisa di-mix teman-teman, diawali dengan penawaran secara tertulis, dilanjutkan penawaran secara lisan. Nah, kemudian untuk lelang yang tanpa kehadiran peserta, ini ada beberapa mekanisme. Yang pertama melalui tromol pos, yaitu peserta yang berminat mengikuti lelang menyampaikan penawarannya dengan mengirim melalui tromol pos. Kemudian yang kedua melalui surat elektronik, ini hampir mirip dengan tromol pos tapi bentuknya setara digital ya Mas Ari. Kemudian saat ini yang baru booming dikembangkan adalah aplikasi lelang secara online dengan mekanisme open maupun close bidding. Nah, ini yang sedang digodok oleh kantor pusat mengikuti perkembangan zaman. Kedepannya akan dilakukan lelang tanpa kehadiran peserta ini dengan menggunakan platform e-marketplace auction. Jadi kayak seperti platform marketplace yang sekarang ini yang sudah eksis Pak ya. Yeah. Next Mas Eko. Kemudian ada beberapa hal yang penting ya, bahwa terhadap permohonan lelang yang sudah memenuhi syarat formal terkait subjek legalitas formal subjek maupun objek lelang, penyelenggara lelang tidak boleh menolak. Jadi teman-teman semua, apabila permohonan lelang sudah lengkap, KPKNL, balai lelang, pejabat lelang kelas 2 ini tidak boleh menolak untuk melakukan lelang sesuai dengan permohonan dari pemohon. Nah, kemudian terkait tempat pelaksanaan lelang, pada prinsipnya lelang ini dilakukan sesuai wilayah kerja penyelenggara lelang. Dalam hal ini kalau penyelenggara lelang adalah KPKNL, berarti pelaksanaan lelang harus dilakukan di wilayah kerja KPKNL bersangkutan. Demikian juga untuk pejabat lelang kelas 2, pelaksanaan lelang harus dilaksanakan sesuai dengan wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2. Misalnya diberi kewenangan melakukan lelang di Surabaya, misalnya di Sidoarjo, pelaksanaannya harus sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Kecuali ada terkait untuk pelaksanaan lelang dan hasil hutan lainnya yang dengan izin dari kantor wilayah. Selain itu adalah lelang yang terjadwal secara khusus. Next, Mas Eko. Nah, Bapak Ibu, yang ditampilkan di sini adalah tampilan website lelang. Ini tampilan ya. Tampilan awal sama ini Pak Agit. Ini kan lelang.go.id kan sudah lama di publish ya. Dia tampil itu ke publish itu tahun 2016. Jadi sampai dari awal pertama kali launching portal lelang.go.id ini sudah ada 330.000 lebih pengguna atau pemilik akun. Dan pengunjung per bulannya itu
lebih dari 150.000 pengunjung. Nah, aplikasi lelang Indonesia ini selain bisa diikuti di portal Lelang Go ID, sudah ada versi Android-nya. Di Android itu ada namanya Lelang Indonesia. Itulah portal lelang resmi yang dikelola oleh kami di JKN, bahwa apabila ada portal lelang lain, ada yang dikelola di JKN, yaitu Balai Lelang Swasta yang menjadi binaan dari DJKN. Ada juga. Tapi kalau untuk Lelang Go ID, inilah yang resmi Pak Hid. Next Mas Eko. Next lagi. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman tampilan di lelang.go.id. Pada saat teman-teman nanti silahkan coba ya, buka portal lelang.go.id. Kemudian teman-teman bisa memilih kantor atau KPKNL yang ada, misalnya KPKNL Surabaya, Sidoarjo, atau Jember. Klik, nanti akan muncul objek-objek yang akan dilelang, yang sudah diumumkan. Nanti ada misalnya bangunan, kendaraan, next Mas Eko. Jadi ada beberapa objek yang ditampilkan. Nah, sementara tadi yang ini versi Android-nya ya. Ini tampilan versi Android, Pak Hid. Jadi versi Android ini launching pertama di tahun 2018 dengan nama Lelang Indonesia. Di Play Store sudah ada. Jadi portal Lelang Indonesia ini versi Android-nya Lelang Indonesia. Menunya sama, ada menu search, ada menu per kategori. Jadi saat ini kan lelang sudah online, kita bisa lelang dimanapun, kita bisa jadi peserta lelang dimanapun, dan bisa melihat objek lelang di seluruh Indonesia yang sedang aktif dilelang oleh KPKNL dimanapun di seluruh Indonesia. Di situ kita bisa search per kategori, misalnya kita pengen nyari mobil, kita di situ ada kategori kendaraan bermotor, terus kita bisa ada search yang bebas, misalnya kita ketik merek mobil, itu bisa keluar merek mobil yang kita inginkan yang lagi aktif lelangnya. Itu bisa seperti itu Pak Hid. Oke, next. Nah, kemudian teman-teman terkait dengan pelaksanaan lelang ini, DJKN sudah lama bekerja sama dengan perbankan, yaitu dimulai pada tahun 2015 ini dilakukan kerjasama dengan Bank BNI, khususnya dalam pelaksanaan lelang ini penyetoran uang jaminan, pengembalian uang jaminan lelang dan sebagainya. Nah, kemudian mulai tahun 2016 hingga sekarang sudah beberapa perbankan yang bekerja sama dengan DJKN untuk melayani pelaksanaan penyetoran uang jaminan lelang, pengembalian dan sebagainya. Dalam hal ini contohnya misalnya Bank BNI, Bank Mandiri dan beberapa bank perbankan plat merah lainnya. Next Mas Eko. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini ada hal menarik nih. Di sini ini ada cerita yang heroik lah ceritanya. Jadi lelang ini sebenarnya merupakan mekanisme jual beli yang fair. Nah, kemudian saat ini sudah dilakukan melalui platform internet ya, sehingga memudahkan peserta lelang itu menawar dari manapun, bisa menggunakan gadget. Jadi misalnya lelang di suatu lokasi, misal katakanlah di Madiun, teman-teman dari Jember juga bisa mengikuti lelang. Ini tentunya berbeda dengan masa era lelang secara langsung, secara fisik. Yang bisa mengikuti adalah orang-orang yang dekat dengan lokasi lelang. Nah, ini tentunya membatasi pasar peluang untuk memasarkan. Nah, tentunya dengan adanya perkembangan lelang secara online ini sangat menguntungkan bagi penjual, kemudian para calon peserta lelang. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu yang sangat menarik menurut saya. Jadi lelang secara online ini peserta dapat menawar dengan aman, dengan bebas dari intimidasi. Nah, ini mungkin sangat menarik ini kalimat bebas dari intimidasi. Jadi teman-teman semua, zaman dahulu lelang ini dilaksanakan secara fisik. Jadi calon pembeli yang berminat dia akan datang. Nah, misalnya objek itu nilainya sangat tinggi, ratusan juta bahkan miliaran, peserta ini akan datang dengan membawa tentunya pengawal, pertama membawa uang, karena uang jaminan itu harus dibawa secara cash. Misalkan bayangkan kalau jaminannya 1 miliar, harus bawa uang 1 tas,
harus dihitung pada saat menyetor uang jaminan, kemudian dia membawa pengawal, membawa asisten, dan sebagainya. Itu dari sisi administrasi mengikuti lelang. Belum lelang eksekusi, teman-teman, ini sangat ngeri lelang eksekusi itu. Karena bisa jadi pihak yang barangnya dijual ini tidak menerima pelaksanaan eksekusi. Bisa jadi dia membawa orang-orang sebanyak berapa bis mendatangi lelang, intinya untuk mengganggu pelaksanaan lelang. Kedua, dari peserta pun juga karena sangat berminat untuk memperoleh barang, dia juga bisa membawa pasukan juga, banyak orang yang intinya menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti lelang. Berarti diintimidasi, Pak. Nah, diintimidasi, bahkan ada cerita saya dengar, bahkan kantor itu sudah dikepung massa. Siapa yang mau masuk kantor ditanya, mau ikut lelang atau pegawai? Kalau pegawai masuk, kalau mau ikut lelang. Nah, ketika aku jadi pegawai negeri ya, ASN sekarang ini, aku ngerasa menjadi pelelang itu adalah passionku gitu loh. Akhirnya passion berdagang ini ada tempatnya gitu. Yaitu sebagai pelelang ini, meskipun yang kita jual bukan barang kita sendiri, tapi titipan orang-orang. Tapi kan di sana seneng juga ya, laku juga gitu loh kita dagang. Dalam mekanisme lelang itu macamnya banyak banget teman-teman. Teman-teman di sini ada yang pernah tahu nggak? Mobil-mobil kendaraan plat merah. Di UNER pasti sering seliweran ya. Mobil-mobil kendaraan plat merah itu kalau dijual nggak bisa asal jual. Dia dijualnya harus melalui lelang. Terus teman-teman kalau misalnya ngelihat di di UNER sendiri, saya tuh sering banget ngelelang barang-barangnya UNER. Jadi kayak bisnya UNER yang udah nggak kepake, barang-barang inventaris itu juga dijualnya melalui lelang. Inventaris itu kayak seperti laptop yang udah nggak kepake, meja kursi yang teman-teman udah ganti sekarang bagus-bagus ini, berarti yang dulu-dulu itu sudah dijual melalui lelang. Pelelang itu ada dua teman-teman. Satu itu pelelang yang kerjanya itu sebagai PNS, seperti saya ini pelelang kelas 1, pejabat lelang kelas 1. Satu lagi itu yang swasta. Nah, kalau yang pejabat lelang kelas 1 itu enggak harus lulusan, di sini ada yang fakultas hukum enggak? Bisa angkat tangan enggak yang fakultas hukum? Sama dong Pak, saya juga. Kenotariatan ada juga. Kalau fakultas ekonomi dan bisnis, ini adalah calon-calon entrepreneur sebenarnya ya. Dan kalian mau jadi pejabat lelang atau jadi entrepreneur, kalian bisa memanfaatkan lelang.go.id untuk memasarkan produk-produk kalian. Karena lelang itu nggak cuma sekedar barang-barang milik negara atau barang-barang sitaan bank. Jadi kalau ada yang kredit macet, dia menjaminkan tanah dan bangunannya, itu dijualnya untuk nutupin hutangnya, itu melalui lelang, namanya lelang eksekusi. Begitu juga kalau ada yang berperkara di pengadilan, kemudian ada aset yang disengketakan, dan diputus itu untuk dijual melalui lelang, nah itu juga melalui KPKNL. Tapi teman-teman juga ada yang namanya lelang sukarela. Jadi secara sukarela memang dia mau penjualannya melalui lelang. Apa manfaat menjual melalui lelang? Yang pertama, pemasaran produk teman-teman itu nggak cuman ke teman-teman di story WA, nggak cuman ke teman-teman story IG, enggak. Tapi kalian bisa memanfaatkan website lelang.go.id untuk memasarkan ke seluruh Indonesia, bisa diakses di mana saja. Dengan bea lelang penjual yang sangat kompetitif dibandingkan dengan teman-teman harus bayar ads di IG, ads di Facebook. Nah, itu lebih kompetitif, teman-teman. Dan lelang itu bisa membuat kalian mengerti berapa sih sebenarnya nilai optimal dari barang saya ini. Kalau dijual dengan nilai segitu ternyata TAP itu berarti tidak ada penawaran, bisa jadi koreksi diri. Kenapa ya? Apa fotonya itu kurang bagus atau harga yang saya jual kurang kompetitif? Tapi bisa juga loh teman-teman, barang yang kalian kira nggak ada harganya, kayak barang-barang kursi bekas, AC bekas, oh ini kayaknya cuma 3 juta. Tapi ternyata begitu dilelang lakunya itu 35 juta. Nah, jadi disitulah letak efektifnya kita berjualan melalui lelang.
Tadi juga sudah ada beberapa yang mendaftarkan diri. Boleh coba diangkat bidding card-nya yang daftar sebagai peserta? Widih, ada 500 orang ya, luar biasa. Terima kasih yang udah daftar, itu bidding card nanti boleh dibawa pulang. Kemudian nanti kalau misalnya menang, teman-teman bisa melunasi dan bawa pulang barang-barang ini. Kalau misalnya kalah, 100% uang jaminan semua dikembalikan. Kecuali kalau teman-teman nanti lelang beneran di lelang.go.id, kalau kalian beda bank persepsi dengan KPKNL-nya, ada bea antar bank, bea transfer antar bank yang dibebankan pada peserta. Nah, teman-teman sekarang itu lagi marak sambil nunggu Mbak Devi sama Mbak Melati. Sekarang itu lagi marak penipuan lelang. Pernah lihat nggak penipuan lelang mobil Fortuner 70 juta? Pernah ya? Itu banyak banget. Dan teman-teman harus tahu, penipuan itu ciri-cirinya adalah yang pertama harganya miringnya kebangetan. Yang kedua, kalau dia ditanyain ada di kantor mana, mau saya datengin, pasti bulet. Ya, karena ini di Surabaya saya bisa bebas pakai bahasa Jawa. Yang online, I'm sorry ya. Ngerti kan yang bulet ya? Bulet itu muter-muter gitu. Terus habis gitu, teman-teman juga kalau misalnya nanya uang jaminannya berapa, dia pasti bilangnya transfer dulu aja ini pakai orang dalam. Nggak ada ya teman-teman, dalam mana? Tanyain, dalam mana? Ya, di dalam apa dia gitu loh, orang dalam mana? Nggak ada. Semua sistem kita sudah online. Nggak ada yang tahu. Yang tahu nawar berapa, itu cuman si peserta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan percaya yang lain-lain. Itu syirik teman-teman. Percaya hanya kepada Tuhan kita masing-masing aja. Ya, jadi teman-teman ini sudah semua. Mungkin Mbak Devi dan Mbak Melati sudah bisa direkap mana aja yang sudah ada penawarnya. Jadi di lelang itu ya, nama-nama lelang itu ada yang laku sama TAP. TAP itu berarti tidak ada penawaran. Kalau laku berarti nanti yang teman-teman ada yang nawar. Meskipun nawarnya dimulai dengan nilai limit. Terus habis gitu, ada juga yang lelangnya batal. Bisa nggak lelang itu sudah mau dilaksanakan, udah ada yang setor, tiba-tiba lelangnya batal? Bisa. Banyak hal yang bisa membuat lelang itu batal. Salah satunya misalnya penjualnya membatalkan. Bu, saya nggak jadi bersurat ke KPKNL atau ke pejabat lelangnya bahwa saya tidak jadi melaksanakan lelang. Nah, karena KPKNL itu sifatnya perantara ya, penjualan lelang ini adalah sifatnya perantara. Begitu penjual bilang, saya nggak jadi jual, ya udah nggak jadi dijual gitu. Oke, sekarang kita mulai aja. Yang dari lot 1. Lot 1 siapa yang ini? Lot 1 bisa angkat tangan? Yang daftar untuk lot 1 katanya ada peserta. Wow, ada di sebelah sana ya. Ini pasti akan jadi pertarungan yang sengit sekali. Oke, nilai limitnya dibuka. Jadi sebelum lelang tuh biasanya dibacakan kepala risalah teman-teman pada hari ini. Hari Kamis tanggal 10 Juni kita akan memulai lelang yang dilaksanakan di kampus B UNER, tepatnya Aula Notonegoro. Lot pertama yaitu Bluetooth speaker robot. Nah ini bagus banget ya. Bluetooth speaker ini tuh bagus banget. Ini portable, ini masih segel, baru grass. Notanya itu sekitar terbit 2 jam yang lalu. Jadi benar-benar baru ini. Gitu ya. Bergaransi berapa bulan ya Mbak? 6 bulan ya? 6 bulan enggak? 6 bulan atau 1 bulan? Ya, meskipun bergaransi saya doakan ini barangnya baik-baik aja seumur hidup ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan bidding. Bidding itu maksudnya pertambahan nilainya. Jadi pertambahan nilainya itu dimulai dari 5.000. Jadi kalau ini 60, berarti kalau Ibu angkat tangan, angkat bidding card-nya, berarti Ibu nambah 5.000. Bapak nambah angkat tangan, berarti Bapak nambah 5.000 lagi. Oke ya. Nah, kita coba ya yang pertama ya. Dimulai dari harga 60.000. Masih berminat? Kalau berminat angkat tangan, 60.000. 65.000. 70.000. 65.000. 70.000 nggak berani Pak. Ini mahal banget loh Pak. Ini tuh sudah diskon mahasiswa Pak.
65.001, 65.002, 65.003. Ya, jatuh kepada nomor berapa, Bu? Nomor 2, kita kasih tepuk tangan. Sudah, Pak, udah ditutup. Jadi yang menang nomor 2, Pak. Dengan harga 65.000. Ya, selamat Ibu. Nomor 2 pemenangnya. Kita lanjut ke lot 2. Limitnya berapa? Oh iya. Untuk lot 2, ini tuh barang bagus banget sebenarnya. Ini adalah kreasi UMKM dari Bojonegoro. Jati full, asli. Jadi ini antep. Nggak cuma memperindah dekorasi rumah, tapi dia juga punya fungsi sebagai tempat tisu. Tapi inilah yang disebut dengan lelang TAP, tidak ada penawaran. Jadi nggak ada yang setor, sayang sekali. Next, lelang berikutnya. Ini berapa nih limitnya? Limit 30, ini adalah kerajinan dari Eceng Gondok. Ini harganya udah murah meriah banget. Nomor 17, ini limitnya 30.000, dibuka dengan 30.000, oke. 35.000, masih bertahan dua-duanya. 40.000, 45.000, wow. 50.000, 55.000, 55.001, 55.002, 55.003, nomor 17 sebagai pemenang. 55.000. Nanti untuk mekanisme pelunasannya, jadi kalau lelang itu pelunasannya itu hanya 5 hari kerja. Kalau di lelang.go.id. Kalau di sini biar cepat kalian bisa nikmati barangnya, pelunasannya nanti di belakang sama kita omongin dan selesaikan secara adat gitu ya. Lanjut di lot keempat. Tapi ini ini tuh topi dari Eceng Gondok. Ini tuh sebenarnya cocok ya buat teman-teman yang mau liburan. Tapi aku tahu kenapa ini jadi TAP. Karena mungkin kita sekarang belum ada yang berani ke tempat-tempat rame. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini akan laku di lelang berikutnya ya teman-teman. Dengan limit 75.000. Lanjut ke lot 5. Ini lot 5. Ini adalah tempat air gelas. Kalau teman-teman lihat, ini finishingnya itu rapi banget, ya. Bentuk kura-kuranya itu terlihat jelas. Jelas nggak sih ini kura-kura? Jelas ya. Jelas ya, ini bentuknya kura-kura. Ini tuh tempat air minum. Ini kreasi dari UMKM di Bojonegoro. Dibuka dengan nilai limit 100.000. Ini murah ya untuk bahan jati kayak gini murah. 100.000. Siapa aja yang nawar tadi? Oke, nomor 5 sama siapa? Sama 2. Oke. 100.000. 105, 110. Oke, dua-duanya 105 ya, 105 coba 105. Mas masih bertahan 105? Gimana dong? Karena nilainya sama, jadi saya tuh harus nurunin ya. Dari 110 saya harus nurunin sedikit-sedikit dan mana yang paling bertahan ya. 105. Dari 110 saya akan turunin ke 105. 110, nanti cepet-cepetan naik ini yang 105 ya. 105, oke, nomor 5. Ini yang lot 6. Wih. Ini Oase adalah brand dari Oppo. Ini kalau nggak salah, garansinya setahun. Ini koneksi Bluetooth 5.0, bagus banget, stabil. Dan dia long lasting, bisa bertahan sampai 60 jam. Siapa aja yang sudah jadi peserta bisa angkat tangan. Nomor 47, nomor 54. Nomor 33, satu deret. Nomor 10 ada di pojok sana. Oke, mari kita bertarung. Dari nilai limit 70.000, which is ini bener-bener di bawah harga pasaran ya. Kayaknya yang dapat ini tuh hadiah banget. 70.000, 75, 80. Tapi sekarang kita coba deh pesertanya yang teriak deh, mau nilai berapa? Silakan angkat tangan sambil sebutin berani berapa. Ayo dong. Berani berapa, Mas? 85, ada yang berani nggak 85? Silakan angkat tangan. 90, oke. Kenaikan 5.000 ya.
90. Wow, ini masih untung banget nih. Dijual lagi aja untung. Ini benar kan? Dijual lagi ini untung. 90, nggak ada berani lagi? 95, Mas yang di belakang. 105, langsung 105, silahkan. Masih untung. Siapa lagi yang berani? 115, 115 1, 115 2. Naik lagi Mas, masih untung banyak. Ini udah nggak pakai ongkir lagi, langsung saya kasih. 120, 125, 125. Jangan mau kalah Mas. Cakep banget ini. 125, 125 1, 125 2, 125 3. Jatuh pada nomor 47. Wih, ini barangnya sekarang Mustang nih ya. Mustang. Ini kuda teman-teman. Tapi kuda bukan sembarang kuda. Dia bisa jadi asbak juga. Bahannya sama, full kayu jati. Jadi ini antep banget. Nggak cuman sebagai asbak, tapi dia juga bisa bikin rumah kita kelihatan lebih maco ya. Karena ini kudanya jantan apa betina ya ngomong-ngomong. Ini kudanya jantan apa betina ngomong-ngomong. Jantan ya, jantan katanya ya. Kelihatan dari ekornya ya. Ini dibuka dengan harga 75.000. Siapa aja yang daftar sebagai peserta? Bapak nomor 21, Mas-mas 16, dan adik-adik nomor 36. Ini pasti buat bapaknya ya, Dek ya. Luar biasa, semoga menang ya, Dek ya. Anak berbakti kepada orang tua. Dimulai dari 75.000, saya mau pesertanya yang nawar berapa harga untuk ini? 85.000, nomor 16. 90, nomor 21. Ayo, Dek. Bakti kepada orang tua, Dek, berapa? 95.000. 100.000. Memang luar biasa. 105.000. 105.000. Gak ada yang ngalahin bakti kepada orang tua loh, Dek. Nambah lagi, Dek. Cuma 105.000. 105.000, 105.001. Oh, gratis rokok. Ini buat hiasan aja, nggak perlu harus merokok, nggak apa-apa kok. 105.001, 105.002, 105.003 jatuh kepada nomor 16. Ini ada ya? Lot 8. Ini keranjang dari Eceng Gondok. Sebenarnya bukan nggak cuman sebagai keranjang ya teman-teman. Ini juga bisa jadi pemanis dekorasi atau buat yang suka foto. Ini tuh bermanfaat sebagai properti kalian waktu moto. Ini dibuka dengan harga 40.000. Siapa aja pesertanya lot 8? Satu orang? 40.000 berani berapa, Bu? Tambahin lah, Bu. Wow. 45. Pesanannya cuma satu. Secara otomatis jatuh kepada nomor 07 yang telah menawar. Teman-teman kalau kalian daftar di lelang.go.id, itu begitu, kan ada dua jenis lelang ya, close sama open. Kalau open kalian bisa lihat siapa berapa penawaran tertinggi, tapi nggak bisa lihat siapa. Waktu penawaran cuma 1-2 jam. Tapi kalau close bidding, begitu di-approve sebagai peserta, segeralah menawar. Karena ketika ada penawaran yang sama kayak tadi. Baik, hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Meirambudi selaku Kepala Seksi Bimbingan Lelang 2 Kanwil DJKN Jatim selaku moderator, dan juga Bapak Ahid Iwanuddin selaku Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Jatim atas materi juga diskusi serta simulasi lelang yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Semoga diskusi pada siang hari ini memberikan manfaat bagi seluruh peserta, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti acara secara daring, serta dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian di Indonesia. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara pada siang hari ini, yaitu acara DJKN Goes to Campus dengan tema peran dan fungsi lelang dalam perekonomian nasional, yang merupakan kerjasama antara Universitas Airlangga, dalam hal ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis selaku tuan rumah, dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir baik
hadir langsung di aula maupun secara online dalam mensukseskan acara pada siang hari ini. Saya Muhammad Firdaus Nur Ananda. Dan saya Febi, mohon pamit untuk undur diri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan selama berjalannya acara pada sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.